Dua terdakwa yakni Grady Harnando dan Indah Catur Agustin residivis dan terpidana perkara penipuan dan penggelapan kembali diseret ke meja hijau Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Agus Budiarto, kedua terdakwa yang merupakan pimpinan dari PT Garda Tematek Indonesia, menjanjikan korbannya Lisawati Sorgiharto, untuk berinvestasi di perusahaan bidang pengadaan barang jenis tekstil, dengan keuntungan 1% di bulan pertama dan 1% ditambah 3% di bulan kedua, beserta pengembalian dana pokok yang diinvestasikan. Kedua terdakwa juga membuat purchase order fiktif dari brand atau merek ternama. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan investor korban, yang sebenarnya PO tersebut fiktif. Dengan iming-iming tersebut, korban akhirnya menginvestasikan uangnya ke perusahaan terdakwa dari periode tahun 2020 sampai dengan Januari tahun 2022, dengan total 220 miliar 300 juta rupiah. Sementara, setelah dilakukan penagihan, kedua terdakwa tak memberikan kepastian, dan hanya memberikan pengembalian dana sebesar 52 miliar 962 juta 750 ribu rupiah. Rekening Irwan dan kepada investor PT GTI yang lain. Bahwa pada saat saksi Lisawati Soeharto meminta uang modal yang diinvestasikan PT GTI untuk dikembalikan yang dikeluarkan oleh PT Garda Tematek Indonesia pada PT Duta Abadi Bimantara, seolah-olah ada penagihan pembayaran dari PT GTI kepada PT Duta Abadi Bimantara dan akan ada pembayaran dari PT Duta Abadi Bimantara kepada PT GTI. Bahwa PT Garda Tematek Indonesia tidak pernah ada kerjasama dengan PT Duta Abadi Bimantara maupun bekerjasama dengan PT Bumi Nusa Indah Karya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Grady Harnando dan terdakwa Indah Catur Agustin, saksi Lisawati Sugiharto mengalami kerugian kurang lebih sebesar 171 miliar 750 juta rupiah karena dari total nilai investasi yang dilakukan saksi Lisawati Sugiharto hanya diberikan bagi hasil sebesar 52 miliar 962 juta 750 ribu rupiah dan tidak sesuai dengan yang disampaikan terdakwa Grady Harnando dan terdakwa Indah Catur Agustin pada saat membujuk saksi Lisawati Sugiharto untuk menginvestasikan modal ke PT GTI sehingga saksi merasa dirugikan. Perbuatan terdakwa Grady Harnando dan terdakwa Indah Catur Agustin sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP untuk pasal 50 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, mohon izin majelis kalau diizinkan untuk dibacakan. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Atau kedua, perbuatan terdakwa Grady Harnando dan terdakwa Indah Catur Agustin diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1. Usai persidangan, penuntut umum menerangkan bahwa kedua terdakwa merupakan residivis dengan kasus yang sama, korbannya berbeda namun modus penipuannya sama yaitu investasi. Secara alternatif, yang pertama pasal 378 tentang penipuan, tapi karena bersama-sama berarti kita untukkan penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau yang kedua penggelapan 372 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari fakta yang kami dari berkas perkara yang diajukan ke penyidik itu kedua terdakwa ini membujuk orang untuk menginvestasikan dananya ke PT GTI yang dibentuk mereka. Nah, ternyata PT GTI ini harusnya kan bergerak dalam bidang usaha untuk pengadaan alat-alat kayak matras, kayak bed cover selama musim Covid kemarin 2019-2020. Kenyataannya tidak ada kegiatan untuk itu, tetapi gunakan untuk langsung masuk ke rekening pribadi mereka sendiri. Residivis karena sudah pernah juga terkena perkara yang lain sebelumnya. Kasus yang sama? Kasus yang sama ada juga yang berbeda, ya, Pak? ada yang berbeda. Seperti kami dakwakan tadi kan dari investasi yang 220 miliar sekitar itu baru dikembalikan 52 miliar sehingga sisanya 110 M. Sementara menurut kuasa hukum korban, bahwa klien kami korban penipuan dan penggelapan oleh kedua terdakwa, dan kami tetap memantau jalannya persidangan yang lebih objektif, karena klien kami kerugiannya jumlahnya luar biasa. Fani Gristanova, ini salah dari pihak kuasa hukum? Iya, kami kuasa hukum dari pelapor, Pak, dari korban. Siapa atas nama? Atas nama Bu Lisawati. Ini kejadiannya seperti apa sih kasusnya? Klien kami itu ada ditipu dengan investasi dana dari Indah dan Grady itu tadi, Pak. Berapa? Kalau klien kami kerugiannya itu sekitar 170 miliar. Terus pengennya klien dengan kemudian dua terdakwa di sidang? Iya, tentunya kami selaku kuasa hukum dari pelapor akan bersifat pasif sih, Pak, dan tetap memantau jalannya persidangan, dan kami harap persidangan itu akan bisa objektif lah, Pak, karena korban dari klien kami itu kan 170 M, jumlah yang luar biasa lah, Pak. Tapi kemudian ketika nanti sidang putusan apakah uang juga bisa kembali? Nah, itu kita serahkan langsung ke sidangnya sih, Pak. Selama ini korban itu
kok bisa menginvestkan dana segitu besar? Mungkin iming-iming apa? Ini saya kayaknya nggak kapasitas untuk menjawab ini ya Pak ya. Mbak, selama ini apa si terlapor ini ada mediasi atau niat etika baik? Ya, saya ini sih Bu belum bisa menjawab ini. Nanti ikuti persidangannya aja seperti apa kayak. Surabaya Kabar Hits TV mewartakan.